Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Bagi Satrio dari kelas 12 RKL 1. Di sini saya akan membacakan sejarah tentang Kerajaan Demak. Kerajaan Demak merupakan salah satu kerajaan Islam terbesar yang pernah berdiri di Pulau Jawa. Sejarah Kerajaan Demak juga memegang peranan penting dalam penyebaran agama Islam di kawasan Nusantara. Selain memiliki sejarah yang sangat kuat, Kerajaan Demak juga memiliki peninggalan tempat bersejarah yang cukup menarik untuk dikunjungi. Berikut ini adalah sejarah dan peninggalan Kerajaan Demak. Sejarah berdirinya Kerajaan Demak dimulai saat runtuhnya Kerajaan Majapahit pada abad ke-15. Pada saat berita runtuhnya Kerajaan Majapahit menyebar, beberapa daerah di bawah kekuasaan Majapahit akhirnya melepaskan diri. Kadipaten Demak termasuk salah satu wilayah yang melepaskan diri dan menjadi kerajaan yang mandiri. Pendiri Kerajaan Demak yaitu Raden Patah yang merupakan putra terakhir Raja Majapahit yaitu Prabu Brawijaya. Raden Patah wafat pada tahun 1518 dan pemerintahan kemudian dipimpin oleh Patiunus, putranya. Patiunus menginginkan Kerajaan Demak menjadi sebuah kerajaan dengan kekuatan maritim yang kuat, ditandai dengan kuatnya armada laut Kerajaan Demak. Portugis yang selalu berusaha untuk memonopoli perdagangan merasa terganggu. Hal itu memicu pertempuran antara Kerajaan Demak dengan Portugis di Selat Malaka sampai beberapa kali. Setelah kematian Patiunus pada saat pertempuran melawan Portugis, kemudian Kerajaan Demak dipimpin oleh Sultan Trenggono. Pada masa Sultan Trenggono, sejarah Kerajaan Demak menjadi kerajaan terkuat di Jawa. Pada awal abad ke-16, namun Sultan Trenggono gugur setelah pertempuran menaklukkan Pasuruan pada tahun 1946. Dan posisinya digantikan oleh Sunan Prawoto. Kekacauan di Demak mulai terjadi setelah Sultan Trenggono wafat dan banyak sejumlah keturunan raja yang bertingkah ingin memperebutkan tahta Kerajaan Demak. Lalu selanjutnya ada peninggalan-peninggalan Kerajaan Demak. Yang pertama, Pintu Bledek. Pintu Bledek merupakan sebuah pintu yang dilengkapi dengan pahatan yang dibuat pada tahun 1466 oleh Ki Ageng Selo. Bagi Anda yang ingin melihat kondisi Pintu Bledek, saat ini disimpan dalam museum dalam Masjid Agung Demak. Yang kedua, Masjid Agung Demak. Masjid ini terletak di Desa Kauman, Kecamatan Demak Kota, Kabupaten Demak Kota, Jawa Tengah, yang didirikan tahun 1479 Masehi. Saat ini, Masjid Agung Demak sudah berumur sekitar 6 abad, tetapi masih berdiri dengan kokoh sebab sudah dilakukan renovasi sebanyak beberapa kali. Yang ketiga, Makam Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga adalah salah satu dari 9 sunan atau wali songo yang berdakwah di sekitar wilayah Jawa. Sunan Kalijaga wafat pada tahun 1520, lalu dimakamkan di desa Kadilangu berdekatan dengan kota Demak. Makam Sunan Kalijaga sekarang ini telah menjadi situs yang sering didatangi oleh para peziarah dan wisatawan dari berbagai wilayah di Indonesia. Makam Sunan Kalijaga menjadi salah satu peninggalan sejarah dari Kerajaan Demak. Nah, selanjutnya saya akan membacakan kejayaan-kejayaan atau kemajuan Kerajaan Demak. Yang pertama, keadaan ekonomi stabil. Sebagai salah satu sebuah pelabuhan utama dalam adanya Nusantara, Demak dapat memainkan peran yang terpenting dalam perdagangan atau pulau-pulau di wilayah Indonesia. Komoditas Demak yang paling penting ialah adanya sebuah produk dalam pertanian, terutama terhadap beras, lilin, dan madu ialah sebuah barang yang terpenting dalam ekspor dengan Demak. Yang kedua, daerah kekuasaan yang luas. Selama masa dalam pemerintahan yang pertama yakni seorang Raja Demak, wilayah Demak yakni termasuk Banjar, Maluku, Palembang, dan bagian utara wilayah Pulau Jawa. Yang ketiga, kehidupan sosial budayanya harmonis. Dalam kalangan masyarakat Demak hidup dalam sebuah aturan dengan ajaran dan hukum Islam. Terlebih lagi karena dalam kegiatan penjaga dalam kerajaan yang sangat begitu didukung. Nah, selanjutnya saya akan membacakan kemunduran atau runtuhnya Kerajaan Demak.
Runtuhnya dalam sebuah kerajaan Demak dimulai setelah adanya sebuah kematian Sultan Trenggana karena terdapat perselisihan dalam kekuasaan dengan keluarga kerajaan dapat memicu adanya sebuah pemberontakan di dalam kerajaan daerah Demak. Pembunuhan terhadap Pangeran Surawito merupakan sebuah alasan untuk pembunuhan Sunan Prawita yang menjadi penerus Sultan Trenggana dan istrinya. Selain itu, Arya Panangsang naik tahta menjadi seorang raja. Pengikutnya juga membunuh seorang Pangeran Hadiri, Bupati Jepara. Inilah yang menyebabkan ketidaksenangan adipati lainnya jika Raja Panangsang diakui sebagai Raja Demak. Pemberontakan yang terakhir telah didukung dengan keluarga dalam kerajaan yang dipimpin oleh Joko Tingkir yang saat itu Adipati Pajang. Dalam terjadinya pada pemberontakan itu telah berhasil ketika putra angkat Joko Tingkir, Sutawijaya, membunuh Arya Panangsang. Kemudian Joko Tingkir memindahkan kekuasaannya ke Pajang, menandai akhir masa pemerintahan Demak. Ya, cukup sekian penjelasan tentang Kerajaan Demak. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.